Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bimbel Wicagama. Oke, untuk kali ini, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal latihan ASTS Ganjil 2025. Oke, untuk mata pelajaran matematika wajib untuk kelas 12. Oke, ini nanti kita akan membahas sekitar 24 soal. Oke, tanpa berlama-lama lagi, stay tune saja di channel Bimbel Wicagama. Oke, yang pertama. Titik A, T, min 3 didilatasi oleh P, min 2,1, berarti pusatnya. Kita punya pusat sebesar K, mempunyai peta atau menghasilkan negatif 18,9. Nilai T dan K berturut adalah, oke kita langsung bahas saja ya. Berarti ini titiknya adalah T, min 3. Ini saya tulis atas bawah ya, karena lebih suka. Ingat di kelas 11 kemarin triknya adalah ketika ada pusat berarti kita kurangi dulu dengan pusatnya. Oke, berarti kita kurangi dulu dengan pusatnya itu min 2,1. Berarti jadinya T plus 2, oke. Dan min 4. Baru kita dilatasi. Dilatasi dengan faktor skala, dilatasi itu ingat. Berarti kamu tinggal mengalihkan saja, oke. Kalikan saja berarti menghasilkan TK ditambah 2K, ini jadinya min 4K ya, dikalikan K. Jangan lupa untuk dikembalikan dengan ditambah pusatnya ya. Jadi kalau sudah selesai transformasinya, jangan lupa untuk dikembalikan. Oke, ini berarti menghasilkan TK ditambah 2K dikurangi 2. Ini min 4K ditambah 1. Ini ya. Nah, ini hasilnya ini kan harus sama dengan hasilnya dari TK ditambah 2K min 2 di sini min 4K ditambah 1. Ini harus sama dengan min 18 sama 9. Udah. Berarti tinggal kita eliminasi aja atau kita substitusi dulu ya. Ini yang bawah yang bisa kita hitung dulu ya. Berarti min 4K ditambah 1 sama dengan 9. Berarti min 4K sama dengan 9 kurangi 1, 8. K sama dengan 8 dibagi min 4. Ya, min 2. Gitu ya. Kita ketemukannya. Bagus sekali. Nah, sekarang kita mencari untuk nilai T-nya. Berarti kita masukkan ke dalam soal ini. TK, persamaan ini 2K dikurangi 2 sama dengan min 18. Berarti K-nya tadi min 2. Berarti min 2T. Ini min 2 kali 2 min 4. Min 2 sama dengan min 18. Berarti min 2T min 6 sama dengan min 18. Min 2T sama dengan min 18. Ini pindah ruas jadi plus. Min 18 tambah 6. Berarti min 12. Berarti T-nya min 12 dibagi min 2. 6. Gitu ya. Oke, lanjut. Kita masuk ke soal selanjutnya. Oke. Rizky adalah seorang anggota Pramuka Mandua Surakarta yang sedang melakukan kegiatan perkemahan di lereng gunung. Jika dibuatkan koordinat kartesius, posisi Rizky berada pada titik A 2,3. Sebagai bagian dari strategi simulasi navigasi, pembina Pramuka melakukan transformasi. Ya, ini pembinanya Pak Ropek, kata Budiah. Oke, berarti pada posisi semua anggota. Tahap pertama, dilatasi dengan faktor skala 2, berpusat di titik P min 2,4. Tahap kedua, refleksi terhadap garis Y plus X. Nah, tentukan posisi akhir. Berarti ini adalah kombinasi transformasi. Ya, jadi transformasinya tidak hanya satu. Ya, gampang saja. Cuma ini kan di sini ada pusat ya. Di sini ada pusat, berarti kita nanti harus hati-hati ya, seperti tadi. Berarti kita mulai dari 2, min 3 karena ada pusat. Berarti min P min 2,3. Jadi jangan lupa dikurangi ya. Berarti min 2 kurangi min 2 4, min 3 kurangi 3 min 6. Nah, baru boleh didilatasi dengan faktor skala 2. Oke, berarti tinggal kali 8 min 12. Jangan lupa ya dikembalikan ya. Pusatnya min 2,3. Berapakah itu? 8 tambah min 2 ya 6. Min 12 tambah 3 ya min 9. Ini ya.
Tapi ini belum berhenti sampai sini, karena masih ada lanjutannya, tahap kedua. Jadi kita masih melanjutkan dari 6,-9, kita tahap kedua. Direfleksi terhadap garis Y sama dengan X. Nah, sorry. Y plus X. Berarti ini refleksinya adalah Y sama dengan min X. Nah, ini pindah ruas ya. Ini hanya X-nya, kita pindah ruas ya. Jadi dirumuskan tidak ada Y plus X. Tapi itu sebenarnya bentuk pengecoh ya. Nah, rumusnya apa? Y sama dengan X itu berarti dibalik tandanya juga. Berarti ini jadi plus 9, ini jadi min. Nah, mudah sekali. Lanjut, set. Nah, untuk nomor 3, kita sedang memainkan game edukasi yang mensimulasikan pergerakan robot dalam sebuah peta digital. Awalnya, robot berada pada titik posisi min 1,4. Pergerakan robot diatur melalui 2 transformasi matrik berikut. Oh, ini transformasi menggunakan matrik. Cuma di sini matriknya tidak hanya satu, berarti ada 2. Sebenarnya kita hitung satu per satu sih bisa, cuma nanti akan memakan waktu yang cukup lama ya kan. Makanya kita gabungkan dulu. Cuma dalam menggabungkan 2 matrik transformasi itu harus hati-hati, yaitu dengan cara kamu dibalik ya. Mana dulu? Ini kan M1 terlebih dahulu, baru M2, ya kan? Nah, berarti dalam menggabungkan itu kita tulis dari belakang dulu. Berarti M2 dulu, baru M1. Nah, ini kalikan ya. Berarti M2 adalah min 1, 0, 4, 1. Kemudian M1-nya 1, 2, 0, 1. Oke. Masih ingat ya, perkalian matrik. Ya, baris kali kolom ya. Langsung saja ya. Berarti min 1 kali 1, min 1. 0 kali 0, 0. Min 1 tambah 0, 0. Gitu ya. Langsung ya. Gampang lah kelas 12. Min 1 kali 2, min 2. 0 kali 1, 0. Min 2 tambah 0, 0. Min 2 tambah 0, min 2. 4 kali 1, 4. 1 kali 0, 0. Oke. 4 kali 2, 8. 1 tambah 1 kali 1, 1. 8 tambah 1, 9. Oke ya. Coba diorek-orek kalau nanti yang bingung. Harusnya udah bisa nih kelas 12 ya. Oke, sekarang kita mencari bayangannya atau petanya. Berarti rumusnya adalah X aksen, Y aksen sama dengan matriksnya kamu kali dengan titik asalnya. Oke. Matriksnya kita punya matrik gabungannya yaitu min 1, min 2, 4 dan 9. Nah, titik asalnya tadi adalah min 1,4. Nah, tinggal kita kali aja. Baris sekali, kalau benar sekali. Ya, ini miring-miring ya. Gimana nih? Sudah apa-apa ya. Berarti baris kali kolom ini ya. Kolomnya 1 ya tinggal 1 aja. Min 1 kali min 1, 1. Min 2 kali 4, min 8. Oke. 4 kali min 1, min 4. 9 kali 4, 36. Oke. Berarti menghasilkan min 7 sama 32. Oke. Inilah bayangannya. Lanjut. Soal nomor nomor 4 ya. Dalam rangka Hari Literasi Nasional, Mandu Sukata mengadakan pemilihan duta literasi sekolah. Nah, ini besok juga ada duta literasi. Jadi tolong anak-anak Mandu Sukata ikut dong. Oke. Dari kelas 12 F8 terdapat 12 siswa putra, ya, 12 siswa putra, 12 laki-laki. 8 siswa putri, ya, 8 siswa putri. Oke. Sekolah akan memilih 2 wakil dari dari kelas tersebut. Berapa cara pemilih wakil jika? Nah, ini berarti pakai kombinasi karena memilih dan bebas urutannya. Jadi kita pakainya kombinasi. Oke, yang A. Keduanya siswi putri. Berarti kan kita pilihnya 2 putri. Berarti kombinasi 2 dari 8 karena 8 putri. Ya kan? Berarti ini tinggal 8 faktorial dibagi 2 faktorial kali 6 faktorial. Kalau kita hitung 8 kali 7 kali 6 faktorial dibagi 2 kali 1 kali 6 faktorial. Coret 8. Dan juga coret sama ini 4. Ya, berarti 28 cara. Oke, gampang sekali. Yang B, keduanya siswanya putra, 2 laki-laki. Oke. Berarti ini C ya, ini ya. Sorry, ini ada C-nya. C 2, 12. Karena 12 laki-laki. Jadi 12 faktorial, 2 faktorial, 10 faktorial. Oke. 12, 11, 10 faktorial dibagi 2 kali 1 kali
Sebaliknya coret, 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 coret 6. Jadi ada 66 cara. Yang terakhir yang C adalah 1 siswa putra, 1 putri. Ya. Ini karena ini bersifat dan, berarti kan aturan perkalian. Jadi 1 laki-laki dikali 1 perempuan. Nah ini kalau bawahnya 1, triknya ya tinggal tulis saja 12 kali 8, sorry. Berapa itu? 96 cara. Hitung ya. Lanjut. Set. Oke. Mana sorry soalnya. Set. Huruf-huruf pada kata Miami ditukar-tukar letaknya. Kita disuruh menyusun kata baru dengan syarat huruf M selalu ada di pinggir. Oke, ini selalu ada di pinggir. Ini adalah soal SNBT ya, soal SNBT trik. Nah, dari permutasi unsur yang sama. Jadi ingat. Nah, cuma ini kita gabungkan dengan filling slot biar gampang. Miami, Miami itu 6 huruf ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Nah, dengan syarat M-nya ini harus selalu ada di pinggir. Berarti ada di sini dan di sini, ya kan, yang pasti. Oke, berarti M-nya di situ ada 3. Berarti sini ada 3 kemungkinan. Bisa M-nya yang mana aja. Ini berarti tinggal 2, karena dipilih 1 di sini. Berarti ada 6. Oke, kita tulis dulu ya. 6. 6. Cuma M-nya di sini kan ada 3 yang kembar. Jadi ingat, kalau ada unsur yang kembar, berarti setelah dihitung atasnya ini dibagi dengan kembar, berarti 3 faktorial. Kenapa 3? M-nya ada 3, gitu ya. Nah, di sini berarti ada berapa huruf yang tersisa? Berarti kan ada I, A, M itu sendiri, dan I. Berarti ada 4. 4, 3, 2, 1. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti 24. Ini kali ya, 24. Nah, cuma hati-hati. Di sini I-nya ada 2. Pak M-nya tadi ada 3. Nah, M tadi kan kita udah hitung di sini, jadi nggak perlu. Berarti dia hanya 2 faktorial, yaitu I. Nah, berarti tinggal ini 6, ini 3 faktorial 6 ya, 1 ya berarti ya. 24 bagi 2, tinggal dia ada 12 kata. Gitu ya caranya ya. Dengan huruf M-nya ada selalu di pinggir. Mudah sekali. Oke. Dalam rangka Mandasa Kreatif Day, terdapat 24 kelas yang mengikuti lomba Ishay. Masing-masing mengirim 2 peserta untuk lomba ini. Dalam perlombaan tersebut akan dipilih juara 1, 2, dan 3. Ini terlihat bahwa ada juara 1, juara 2, dan juara 3. Berarti otomatis pakai apa? Permutasi. Kenapa? Karena memperhatikan urutan. Ada jabatannya. Ya sudah, berarti tinggal P 24 diambil 3. Kenapa 3? Ya, kita pilihnya ada juara 1, 2, dan 3. Berarti ada 3 orang kita pilih sebagai juara 1, 2, dan 3. Oke, tinggal gampang. Berarti 24 faktorial dibagi ya 21. Nah, ini bedanya dengan kombinasi. Hanya pengurangan tok kalau kombinasi. Berarti 23 kali 22 kali 21 faktorial. 21 faktorial. Kita coret, berarti tinggal kita kali 24 kali 23 dikali 22. 24 kali 23 itu 24 kali 23 552. 552 dikali lagi dengan 22. 12.000 12.144 ya. Nah, coba nanti dihitung lagi, nanti kita salah hitung ya. Intinya seperti itu. Lanjut. Kota A dan kota B dihubungkan 4 jalan, kota B dan kota C dihubungkan 5 jalan. Ini ya. A ke B ini ada 4 jalan, nah, B ke C, sorry. C itu ada 5 jalan. Aida berangkat dari kota A menuju kota C. Oh ya, udah tinggal kali ya. 4 kali 5. Oke, 20 jalan yang bisa dilewati. Gampang sekali. Set. Banyak bilang ratusan genap yang dapat dibentuk dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4 dan 5 dan 7. Dengan syarat tidak boleh ada angka yang sama. Ya udah, berarti ratusan itu ada 3 angka yang bisa
bentuk. Nah, ini, tapi ingat, hati-hati, ini ada tulisan genap. Nanti ada 0, 2, 4, dan sudah. Cuma ini harus hati-hati lagi dengan angka 0 di sini. Ya, biasanya kalau ada angka 0 dan angka genap itu, biasanya kalau saya seperti yang disampaikan di kelas bahwa dipisah, kan nanti rancu, ya. Kita pisah dulu, ya. Di sini angka 0 dulu, ya. Ini sebagai 0, ya. Ini 0. Oke, terus kita buat lagi. Nah, genapnya tadi ada berapa berarti? Ini 2 ya, sama 4. Berarti masih ada 2 lagi. Yaitu 2 dan 4. Gitu ya. Oke, kita mulai dari kita hitung. Di sini berarti angkanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Benar ya, ada 7 angka. 0 harus di belakang, 0 sudah di belakang, berarti ini tinggal 6. Gitu ya. Tinggal 5. Dikurang 1. Berarti 30. Kemudian ini. Nah, tadi angkanya tinggal 6 karena dipakai salah satu di sini. Cuma di sini kan masih ada 0. 0 yang belum terpakai. Berarti ini tinggal 5. Ya. 5 karena 0-nya disimpan dulu. Nah, di sini harusnya 4. Tapi 0-nya kan tadi belum kita pakai. Ya, kita pakai, kita hapus. Berarti kembali lagi masuk jadi 5. Nah, berarti ada 50. Oke, tinggal ditambah. Kenapa ditambah? Karena bisa yang atas, bisa yang bawah. Berarti ada 80 kemungkinan angka. Ya, 80 angka yang bisa dibentuk. Oke, lanjut. Yusuf beserta 9 orang temannya. Yusuf bermaksud membentuk suatu tim basket. Apabila Yusuf menjadi kapten, Yusufnya menjadi kapten, banyak tim yang mungkin dibentuk adalah tim basket itu ada berapa orang? Ya, 5 orang. Nah, ini kan Yusuf sudah jelas terpilih, ya kan? Yusuf sudah telah terpilih. Berarti kamu hanya tinggal milih 4 orang. Berarti kita pakai apa? Kombinasi. Kenapa? Karena kita hanya disuruh milih, bebas siapa dulu yang dipilih. Berarti dipilih berarti 4 orang dari 8. Oke, bukan 9. Kenapa? Tadi 9 juga sudah dikurangi dengan Yusuf itu untuk sorry. Ini 9 dan Yusuf beserta 9 temannya. Berarti ini tetap 9 ya. Karena totalnya berarti 10. Yusuf dan 9 orang, ya kan? Berarti tetap 10. 10 kurangi 1, 9. Ya, hati-hati besok. Berarti ini 9 faktorial dibagi 4 faktorial kali 5 faktorial. Berarti 9, 8, 7, 6, 5 faktorial dibagi 4, 3, 2, 1, 5 faktorial. Coret. 4 sama 2 ini habis, 3 sama ini 2. Berarti 9 kali 7, 63. 63 kali 2, 126 cara. Oke, lanjut. Suatu rapat dihadiri 8. Jika selesai rapat mereka saling berjabat tangan, ada berapa jabat tangan yang terjadi? Namanya jabat tangan ya mesti 2 orang. Berarti ini 2 orang. Oh, kenapa C tadi, Pak? Ya, tadi yang penting kan jabat tangan. Dibolak-balik. Misalnya ada Tono dan Budi. Tono salaman dengan Budi atau Budi salaman dengan Tono sama aja, ya kan? Berarti kombinasi. Nah, mudah sekali ini ya. 8 faktorial dibagi 2 faktorial 6 faktorial. Jadi 8, 7, 6 faktorial dibagi 2 kali 1, 6 faktorial. Coret 4. Nah, 28 cara. Set. Oke, lanjut sekali. Ini soal apa? Ada 4 jalur untuk naik sebuah bukit dari sisi timur dan 6 jalur turun dari sisi barat. Jadi ada timur, dia naik dari ini timur ada 4, ini turun ini 6 ya. Banyak jalur berbeda yang dapat dilakukan oleh seorang pendaki yang naik dan turun. Nah, udah, berarti naik dan turun. Berarti 4 dikali 6 kan, dan dikali ya 24 cara. Selesai. Ada 6 orang A, B, C, D, E dan duduk bersama dalam satu deretan. Banyak cara dilakukan oleh mereka dengan C dan E itu selalu duduk di pinggir. Nah, ini kalau mau bingung ya pilih slot 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini bisa C, bisa E. Ada 2 orang ya. Bisa C atau
E. Nah, ini berarti tinggal 1. Nah, itu bisa C atau E-nya itu. Dan ini tinggal 4 orang ya. 4 orang, 4, 3, 2, 1. Nah, 4, 3, 2, 1, 24 kali 2, 48 cara. Gampang. Pada ulangan sejarah, siswa harus mengerjakan 8 dari 10 soal. Ya, jadi mengerjakan 8 dari 10 soal yang tersedia dengan syarat nomor 1 dan 5. Nanti ada 5 soal yang harus dikerjakan. Berarti kan enggak 5 itu udah enggak milih lagi, wajib kan berarti. Berarti ini kita gampangnya 8 kurangi 5, berarti 3. Ini jadi 5. Jadi kita tinggal milih 3 dari 5 soal yang tersedia. Berarti pakainya C lagi, C5, 3. 5, 4, 3 faktorial, tak langsung ya. 2 faktorial, 2 kali 1, sorry. 3 faktorial, coret, 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 coret 2. Nah, ini ada 10 cara. Oke. Lanjut. Sebuah kotak berisi 6 bola merah dan 6 merah, 8 kuning dan 3 hijau. Oke ya, sebuah kotak. Set. Nah, diambil 3 berwarna secara acak, berarti bebas kombinasi. Peluang pengambilan bola minimal 2 hijau. Berarti mau nggak mau kita sebelum mencari kombinasikan acak nanti, tapi kita cari dulu kemungkinannya ya. Ini ada 2 hijau. Karena mintanya 3, ya berarti harus 3. 2 hijau berarti bisa 1 merah, atau 2 hijau dan 1 kuning, karena bisa ada merah, ada kuning, dan ada apa? 3 hijau karena minimal. Ya udah, tinggal kita hitung kombinasi 2 hijau. Hijau itu 3, 1 merah, 1 merah, 6. C32 itu 3, 6 berarti 18. Nih, 2 hijau, 2, 3, 1 kuning. Nah, 8. Berarti 3 kali 8, 24. 3 hijau, C3, 3 itu 1. Udah, selesai. Tinggal 25 tambah 8. 5 tambah 8, 3. 25 berarti 43 cara. Selesai, bosku. Nggak sampai 2 menit. Set. Nah, dalam sebuah permainan di stand bazar kelas meeting, peserta diminta melempar sebuah dadu standar. Jadi dadunya sisinya 6, karena dadu itu belum tentu sisinya 6. Berapa peluang muncul angka bilangan ganjil atau lebih dari 5? Ganjil, nah kalau biar nggak bingung kita tulis dulu ya. Ganjil itu ada 1, 3, dan 5. Ya, nggak sampai 7 loh ya, karena ganjil apa dadu. Nah, bilangan lebih dari 4, lebih dari 4 itu berarti bisa 5 dan 6. Nah, ini yang harus dihati-hati adalah di sini 5 sudah ada. Ini juga sudah ada. Berarti kamu ngitungnya hanya sekali. Ya. Atau itu ditambah. Berarti kita hitung ada berapa nih? 1, 2, 3. 5 jangan dihitung lagi. Ya. Karena 5 sudah dihitung di awal. Berarti 1, 2, 3, dan 4. Berarti peluangnya berapa? Peluangnya berapa? 4 dibagi 6. Kenapa 6? Sisi dadu ada 6. Oke. Sederhanakan berarti 2/3. Lanjut. Set. Jadi harus hati-hati kalau kata-kata atau itu dalam peluang ya. Dalam peluang itu berarti kamu harus hati-hati karena apa namanya? Ada yang kembar tadi. Dalam sebuah kotak dapat 15 kartu bernomor 1 sampai 15. Diambil secara acak 3 kartu. Karena ini nomor ya, jadi nggak boleh pakai kombinasi. Kita harus pakainya permutasi. Tapi kita lihat dulu ini. Peluang terambil ketiganya kartu bernomor prima. Nah, prima ini kita cari dulu ya. Prima itu apa aja ya? Prima itu adalah apa? Bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Berarti kita mulai dengan angka 2, 3, 5, 7, 9 tidak, 11, 13,
15 bukan. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6 kartu bernomor prima. Ya, karena ditanya peluang, peluang itu NA dibagi NS. NA-nya berarti kita pakainya permutasi. Ya, permutasi 3 diambil 3 dari 6 kartu. Ya, kan ada 6 ini tadi. Kenapa 3? Karena 3 kartu ini ya. Bagi, nah dibagi, oh sorry, ini walaupun nomor, tapi dia mengatakan adalah secara acak ya, berarti tetap kombinasi ya. Karena bagi dia walaupun terambil 235 atau 253, maksudnya nomor 2, nomor 3, nomor 5 atau 253, itu mereka anggap sama karena diambil sekaligus gitu ya. Berarti ini juga kombinasi, berarti 3 dari 15 kartu. Nah, ini jadi yang atas tuh yang ditanya, yang bawah itu totalnya. Total kita ngambil 3 dari 15 kartu. Berarti berapa itu? 6 faktorial dibagi 3 faktorial, 3 faktorial. Set ini 15 faktorial dibagi 3 faktorial, 12 faktorial. Ya, ini sama-sama di bawah, taruh aja lah. Set. Kalau ini saya tulis, berarti kan 6 faktorial dibagi 3 faktorial kali 12 faktorial, 15 faktorial. Kalau dipecah berarti 6, 5, 4, 3 faktorial. 3 faktorial ini 12 faktorial, 15, 14, 13 faktorial. 12 faktorial, masih ada satu. Set 5 sama 15, 3 sama 6, 2 sama ini 7. Ini ya. Berarti masih sisa 4, masih sisa 7 kali 13. 7 kali 3, 21, 1, 91. Oke. Begitu ya. Tidak sampai 5 menit. Lanjut. Ini yang lama karena hitungnya tadi aja. Tapi kan secara kalau kamu hitungnya lebih cepat lagi, mungkin lebih cepat waktunya. Oke. Dua dadu dilempar sebanyak 90 kali. Nah, frekuensi harapan muncul mata dadu jumlah 9. Nah, ingat, ini saya sudah ngasih trik ya. Yaitu tabel, yaitu di sini jumlah. Nah, ini banyak. Oke. Dua dadu kalau dijumlah itu kan minimal itu jumlahnya 2. Jadi mata dadu 1,1. 1,11 tambah 1 itu 2. Jadi paling besar berapa? 12 gitu ya yang tak sampaikan di kelas. Ini berarti paling besar adalah ya ada 12 ya, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gini ya. Nah, ini berarti ini jumlahnya banyaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah itu mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Gitu ya. Nah, jumlahnya 9. Jumlahnya 9 itu ada 4. Oke, atau jumlahnya 12 itu ada 1. Berarti 4 tambah 1 piro? Nah, 4 tambah 1 itu 5 dibagi 2 dadu kalau dilempar itu jumlah semua kemungkinannya atau banyak semua kemungkinannya ada 36. 6 pangkat 2 gitu ya. Lanjut. 3 kartu diambil satu kartu bridge. Kartu bridge itu kartu remi ya. Jadi diatur remi nanti tinggal sekaligus tentukan peluang terambil 2 as dan 1 kuning. 2 as dan 1 kuning. As itu Oke, kita lanjutkan dulu ya. Mohon maaf, minum dulu. Oke.
Peluang terambil 2 kartu as dan 1 king. Nah, ini kan 2 kartu as. Berarti itu 2 as dan 1 king. Ya, berarti 2 diambil 2 as diambil 4. Kenapa 4? Karena dalam kartu remi itu ada 4 kartu, ya kan? Dan itu dikali 1 king. Kingnya itu ada 4 juga. Berarti diambil 3 dari 52. Kenapa 52? Karena dalam kartu remi itu ada 52 kartu. 3 dari mana total diambil kartunya 53. Dan ini tinggal ngitung. Ya, 4 3 2 coret. Berarti 6 kali 4 dibagi 52 faktorial dibagi 3 faktorial, 52 kurangi 3, 49. Nah, ini tinggal dihitung ya. Yang B, peluang 1 as, 1 queen, 1 king. 1 bernomor 10, sorry. 1 bernomor 10. 1 bernomor 10. Nah, 1 bernomor 10 ini ya. Berarti 1 as itu 1 4, 1 queen itu 4 juga bernomor 10 itu ada bernomor 10 kok di 10 diambil 1 bernomor 10 juga ada 4. Nah, dibagi 3 dari 52. Nah, ini dihitung ya. Karena nggak cukup tempatnya. Yang C 3 as, berarti kombinasi 3 as. 3 peluang, ya. 3 as. Kita hapus dulu yang ini. Berarti kombinasi 3 as. 4 diambil 3 dari 52. Gitu ya. Ini tinggal kalian hitung aja. Ya, ini cuma angkanya yang besar. Oke, lanjut. Oke. Nah, sebuah kartu diambil secara acak dari satu grid. Nah, peluang terambil kartu king atau kartu keriting. Nah, ini sebenarnya pakai kombinasi. Cuma kalau hanya sebuah kartu itu sebenarnya tinggal kamu hitung aja jumlahnya boleh. Jadi yang ini peluangnya kartu king. Kartu king itu kan ada 4 ya. 4 per 52 karena kartunya 52. Atau itu ditambah kartu keriting. Nah, ini harus hati-hati ya. Kartu keriting itu kan ada 13, tapi kan di sini sudah ada kingnya juga dihitung. Berarti bukan hanya 13 tapi 12 karena kingnya keriting sudah diambil, sudah kita hitung tadi di sini. Ini ya, jadi seperti itu. Nanti 16 per 52 berarti bagi 2 bagi 4 bisa ya. 4 ini 13. Nah, yang B. Kartu as atau kartu warna merah. Nah, kartu as atau kartu warna merah. Asnya ya 4 per 52 atau tambah merah. Ini juga harus hati-hati. Merah yang as. Nah, merah yang as itu kan ada 2. As love sama as diamond ya. Berarti ini merah itu ada 26 dikurangi 2 berarti 24. Nah, ada 26 per 52 dibagi 2 13 dibagi 2 bagi 4 nggak bisa lagi. Oke. Lanjut. Banyak kata yang terjadi 3 huruf dari kata maaf. Nah, ini pakai permutasi yang atas ya. Ada 3 diambil 4. Kenapa diambil kayak permutasi? Karena nanti urutannya kalau beda urutan huruf kan jadinya bacanya juga beda. Misalnya Aci sama Aids atau Abi sama Aib kan udah beda ya, makanya kita permutasi. Cuma ini karena ada yang kembar, kita bagi dengan kembarnya itu 2 faktorial. Permutasi 43 itu 4 faktorial dibagi 1 faktorial dibagi 2 faktorial. Berarti ini 4, 3, 2, 1 dibagi 2. Ini ada 12 huruf ya, 12 kata selebar. 12 huruf. Ana, Boni, Citra, Dea, dan Ella berfoto bersama dalam satu barisan. Berapa peluang dia selalu di tengah? Nah, berarti kita pakai NS dulu aja. Mencari NS dulu ya. NS itu berarti semua kita hitung tanpa ada aturan. Berarti 5, 4, 3, 2, 1. Berarti 120 cara. Nah, sekarang kita mencari kalau dia di tengah, ya kan?
dia di tengah. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Dianya di sini, dia, ya kan? Dia, ayo dia di sini. Nah, ini berarti sisa 4, 3, 2, 1. Berarti ada 24. Berarti peluang dia di tengah itu adalah 24 per 120. Oke, dibagi 24, 1 per 5. Yang B, Citra selalu di pinggir. Nah, Citra selalu di pinggir. Citra berarti kita Citra. Nah, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Citra bisa di sini, ya kan? Bisa juga di sini. Berarti ada dua kemungkinan, ya kan? Dua kemungkinan. Berarti ini 4, 3, 2, 1. Ini 4, 3, 2, 1. Berarti ini 24, ini 24 ditambah berarti 48. Berarti peluang Citra ya itu 48 per berapa tadi? 120 dibagi 24, 2 dibagi 24, 5. Oke. Selesai. Tidak sampai 2 menit. Set, 2 soal lagi. Dalam sebuah kotak dapat 6 bola hijau, 3 bola kuning, dan 5 bola merah. Jika diambil 4 bola sekaligus. Wah, ini panjang, bro. Siapa ya? Ini 6 hijau, 3 kuning, 5 merah. Diambil 4 ya. Ingat 4. 2 bola hijau. Nah, ini berarti 2 bola hijau. Berarti yang A ini berarti kita harus nyari satu-satu. Jadi saya 2 hijau, 1 kuning, 1 hijau. Ya, 2 hijau, 2 kuning. 2 hijau, 2 merah. Kok ini hijau tuh? Merah nih, sorry. Sudah ya, tidak ada kemungkinan lagi ya. Ini kan intinya harus 2 hijau. Ya. 2 hijau. Berarti ini kan kamu ngitung sendiri ini. Berarti C 2 hijau 6, C 1 kuning 3, C 1 merah itu 5. Nah, ini 2 hijau, 2 kuning. 3 ini 2 hijau, 2 merah ya. Ini dihitung. Ini 62. 6 2 6 5 15 kali 3 kali 5. Ini 15 kali 3. Oh, ini merah tuh. Beda, bro. Merah tadi berapa? 5 ya. 62 ini 15, 5 4 5 4 10. Berarti 15 kali 15 225, 15 kali 3 45, ini 150. Tambah ya. Ini 45 70 270 270 270 tambah 150. 7 tambah 5 2 420 cara ya. Berarti NS-nya kita hitung total ya, diambil bolanya itu 4 bola dari 6, 3, 5. 6 tambah 3, 9 tambah 5, 14. Di 14 kali 13 kali 12 kali 11 kali 10 faktorial dibagi 4, 3, 2, 1. 10 faktorial, coret-coret. 4, 3 ini 12, 2 sama ini 7. Berarti kita hitung dulu ya. 13 kali 11 itu kan 143. 143 dikali 7. 143 belakangnya 1, 1, 0, 0, 1. Oke ya. Oke, berarti peluangnya berarti 420 dibagi 1001 gitu ya. Itu yang A. Untuk yang B, ini berarti kan kamu ngitung sendiri nanti ya. Cuma ini kan harus bikin bikin kemungkinannya karena diminta minimal 2 merah, berarti bisa 2 merah, 1 hijau, 1 kuning. 2 merah, 2 hijau. 2 merah, 2 kuning. 3 merah,
1 kuning, 3 merah, 1 hijau, terus 4 merah. Gitu ya. Jadi ada kemungkinannya kamu hitung semua. Dibagi NS-nya. Maksimal 1 kuning. Nah, ini berarti maksimal 1 kuning. Berarti kuningnya hanya boleh 1 maksimal. Berarti bisa 3 merah, 1 kuning. Bisa kita ganti warna ya biar beda. 3 merah, 1 kuning. Oke. Bisa 3 hijau, 1 kuning. Bisa 2 merah, 1 hijau, 1 kuning. Bisa 2 hijau, 1 merah, 1 kuning. Bisa 3 merah, 4 merah ya. 4 merah. Bisa 4 hijau. Ada lagi nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah kita ya. Kalau kelewatan tinggal tambah ya kemungkinannya. Yang penting maksimal 1 kuning. Berarti hanya boleh 1 kuning atau tidak ada kuning. Oke, kalau minimal tuh berarti minimal 2. Berarti bolehnya paling kecil 2. Bisa 2, 3, 4 dan seterusnya. Gitu, oke. Oke, 2 soal terakhir. Salah satu rak buku terdapat 3 jenis buku, biologi, sejarah, dan geografi. Buku biologi ada 4, sejarah 5, geografi 3 buku. Jika buku sejarah harus selalu di paling kanan, banyak susunan bayangkan adalah. Nah, berarti kan kita ini sebenarnya nyusun berdasarkan jenisnya ini harusnya ya. Cuma ini sejarah itu paling kanan. Nah, paling kanan berarti kalau itu kita mikir jenis bukunya dulu, karena jenis bukunya ada buku biologi, sejarah ini berarti karena sejarah harus di paling kanan, ini sejarah di sini. Ya, berarti tinggal kalau nggak biologi ya geografi. Ini 21 berarti 3 kan gitu. Oke ya. Nah, ini berarti tinggal kita mikir, bukunya itu kan ada berapa nih? 4 tambah 5 tambah 3. Nah, ini berarti sebenarnya panjang nulisnya, pakai filling shot boleh. Cuma ini tinggal 4 faktorial, karena ada 4 buku biologi, 5 faktorial, dan 3 faktorial. Karena ini kan dikelompokkan, berarti ini biologi sendiri, sejarah sendiri, geografi sendiri. Makanya kita hitung satu-satu ya. 4 faktorial untuk 4, 3, 2, 1. 24, ini 120, ini 3216. Nah, ini berapa nih? 24 kali 12 itu 288 kali 6. 288 tadi kali 6 belakangnya 8. 82. 1728 kasih 0. Oke. Jadi ini belum selesai karena kita gabungkan lagi dengan ini, kita kalikan. Berarti totalnya kemungkinannya adalah 17.280 kali 3 kali 3 kali 3 belakangnya 4 5184. Set. Nah, 51.840 cara ya, cara. Oke. Dari huruf A, D, H, E maka dibuat kata baru, semua katanya disebut dari maka kata Fadil itu berada pada urutan keberapa. Nah, ini berarti kan kita sudah dibikin urut. Nanti A, D, H dulu ya, baru I, E, sorry ini F dulu. Habis D, F, H, I, L. Yo, Fadil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, Fadil. Berarti kan kita hurufnya F dulu ini. Ya, cuma ini kita ada sebelum F itu ada 2 huruf ini. Berarti di sini menggunanya 2. Ini bebas. Berarti ada 5, 4, 3, 2, 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini baru F. Di sini F. Ya. Ini F. Nah, terus
Habis F itu A. A itu langsung A. Karena nggak ada lain selain A. Berarti kita mikir D. D itu juga setelah nggak ada A, nggak ada lagi selain D. Karena di sini A-nya udah dipakai. Berarti otomatis D. Fadil H. H itu nggak ada selain ini H, ya kan? A, D, F kan udah semua. Berarti ini H. Fadil. Nah, ini I. Ini L. Udah selesai berarti. Berarti 5, 4, 3, 2, 1, 120 kali 2, 240 tambah 1. 241. Nah, jadi absen 241. Fadil itu. Oke, seperti itu. Terima kasih. Nah, kalau belum paham, silahkan gabung-gabung di Bimbel Wicagama. Oke. Kalau masih belum bisa, ya bisa langsung ketemu sama tentor-tentornya. Ya, tentor aja yang paling bagus. Nah, itu namanya Wicaksona. Oke, terima kasih. Semoga sukses ASTS-nya. Memang ASTS besok itu mungkin soalnya lebih gampang dari ini. Cuma harapan saya kenapa saya memberikan ini, biar kalian juga lebih banyak berlatih. Oke, dalam menghadapi soal ujian. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata dari saya. Dan sukses selalu buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.